Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji kita syukur pada sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Berikan salam yang keintinya adalah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di sini saya dituju sebagai moderator dalam kegiatan Guru Muda atau CDP angkatan ke-11. Adapun semangat kita yang pertama itu adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Depok. Acara yang kedua, sambutan dari penyampaian dari salah satu CDP angkatan 11, yaitu oleh Bapak Armada SPDI. Untuk mempersingkat waktu, baik acara yang pertama akan kita lanjutkan, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SPDI Jawa Timur kepada Bapak dan dari SPDI kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Bapak Protokol yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit atau sambutan. Yaitu marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara kegiatan Guru Penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Armada SPD. Salawat beserta salam kita sampaikan ke pangkuan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dalam kemudian ke alam Islamnya seperti yang diajarkan seperti saat ini. Seperti kita tak ketahui bersama bahwa Bapak Armada ini akan menyampaikan yaitu destinasi budaya positif dengan judul yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan dengan paparan ini nanti akan membawa perubahan budaya-budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini akan menjadi lebih maju dengan adanya program yang akan disampaikan kepada kita semua oleh Bapak Armada. Saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan nanti dapat membawa perubahan yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa kami ucapkan kepada Bapak Sekolah atau yang mewakili. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Armada SPD. Kepada Bapak waktu depan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi mari sama-sama kita sampaikan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan melakukan kegiatan kemudahan dalam menjalankan rutinitas kita, terutama kami sebagai calon guru penggerak mempunyai kegiatan destinasi penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya di sekolah. Salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena
berkat perjuangan beliau lah kita mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, sehingga bisa kita terapkan di dalam kehidupan ini. Maka selamatlah kita dan berbahagialah kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Guru yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan yaitu Pak Nardi, yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti salah satu daripada pelaksanaan rangkaian kegiatan destinasi budaya positif yang akan kami paparkan. Ini sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan langkah untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini. Dan atas ini semua kami berharap dan berdoa kepada Allah semoga keringanan langkah dari Bapak semua mendapat pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan menyampaikan dan memaparkan materi tentang diskriminasi, yaitu diskriminasi itu artinya adalah penyebar luasan pemahaman tentang apa yang menjadi topik yang akan dibahas. Yaitu dalam hal ini sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmada SPDI, adalah calon wali program SMP dari SMP Negeri 20 Patimon, yaitu angkatan 11 Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian saya juga memperkenalkan sebagai fasilitator daripada pelaksanaan kegiatan ini, yaitu Bapak Ahmad Tarwiji yang asalnya berasal dari Tamiang, sebagai fasilitator daripada angkatan 11. Kemudian ada Pak Minardi, yaitu sebagai praktik pengajar yang membimbing kami dalam membuat tugas dan bagaimana mempresentasikan tugas. Kemudian selanjutnya konsep inti budaya positif, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restribusi. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita akan adakan sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati dalam pertemuan ini. Baik, menurut kita apa kesepakatan yang bisa kita penuhi dalam pembelajaran ini? Coba siapa? Menawarkan coba. Menjaga ketertiban kelas. Ya, menjaga ketertiban kelas. Kalau dituliskan di situ orang ya, menjaga ketertiban kelas. Yang kedua, Pak Nabi tidak boleh merokok di ruangan kelas. Iya. Kemudian ya, harus serius. Nah, dalam mengikuti pembelajaran ini, saya pikir ini semua sudah kita sepakati ya, dan ini perlu kita laksanakan. Baik. Ada beberapa pemikiran daripada yang pertama terhadap budaya positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki,
penguasaan, kesenangan, kebebasan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Artinya adalah 5 posisi kontrol ini kita lakukan dalam menyikapi segala perilaku dan tingkah laku serta diri kita. Ada kalanya kita menghukum, ada kalanya kita berbuat orang merasa bersalah. Contohnya misal, kita panggil seorang ketika dia sedang tidur dalam belajar, langsung kita panggil, maka itu disebut berbuat orang merasa bersalah. Kemudian ada kalanya siswa itu kita jadikan teman agar mereka membuka dirinya kepada kita. Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Kemudian sebagai pemantau, kita bisa melakukan hal ini, memantau siswa ketika ujian, lalu kita lihat apakah ada siswa yang jujur atau tidak jujur. Kemudian sebagai manajer, pada posisi manajer inilah posisi paling bagus di dalam posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Kemudian selanjutnya, ketika posisi kontrol ini kita terapkan, maka apabila siswa mengalami kendala ataupun masalah dalam proses pembelajaran, apapun yang namanya, apakah terkait dengan keaktifan siswa kita belajar atau kedisiplinan yang kita buat di dalam sekolah kita, datang tidak boleh ketika masuk kelas, masuk terlebih dahulu siswanya baru gurunya. Itu adalah bentuk-bentuk daripada kesepakatan yang kita buat sebelumnya. Nah, apabila kesepakatan itu dilanggar, maka kita menyelesaikan kesepakatan itu dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apabila siswa kita mengalami masalah, kita harus tanya dulu kenapa dia tidur ketika jam pelajaran. Tidak boleh serta-merta kita, kamu kenapa tidur dalam jam pelajaran? Kita harus tanyakan, karena pola pendidikan daripada pola pembelajaran daripada kurikulum mereka, kita harus menunjukkan keberpihakan kita kepada peserta didik. Ini artinya mindset perubahan kurikulum yang kita jalankan hari ini, peserta didiklah yang menjadi prioritas utama kita. Kemudian yang kedua, identitas validasi tindakan. Kenapa dia tidur? Apa sebabnya dia tidur? Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah kamu akan mengubah kebiasaan buruk kamu itu menjadi sebuah kebiasaan kebaikan? Bila siswa dengan penuh kesadaran menyatakan kalau ini semua kita jalankan, insya Allah siswa itu akan menyampaikan saya akan berubah. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan secara detail. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menentukan profil pelajar Pancasila. Jadi sasaran dan tujuan daripada pendidikan itu adalah kita harus berupaya membimbing peserta didik kita untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Maksudnya adalah akhlak pribadi kepada manusia, terdiri dari akhlak kepada alam dan akhlak dalam bernegara. Ini yang dimaksud dengan berakhlakul mulia. Kemudian berkepentingan global, mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, keragaman. Karena di Indonesia kita dari berbagai bangsa, suku. Ini harus kita saling menghargai perbedaan di antara kita.
ada suku Gayo, ada suku Jawa, ada suku Batak, tidak boleh kita saling membedakan. Harus kita berkeberuntungan global. Yang ketiga, bergotong royong. Artinya kita harus berkolaborasi, kepedulian dan berbagi. Yang keempat, kreatif, menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinal. Ya. Kemudian yang kelima, bagian daripada profil Pancasila bernama kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi serta mengambil keputusan. Terakhir adalah kesadaran akan diri dan situasi untuk mengubah sesuai dengan potensi dan yang alami yang terdapat pada peserta didik kita. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi ya terhadap teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita jalankan. Saudara, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian inilah kita lanjut. Disiplin positif. Kita akan fokus kepada persoalan. Disiplin positif berasal dari masalah yang berarti belajar. Ya, jadi disiplin itu tidak serta-merta harus turun kepada peraturan yang dibuat, tapi disiplin itu pada arti yang sesungguhnya adalah belajar tentang berbuat kebaikan, belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan, belajar tentang bagaimana jujur. Semua kita pasti perlu belajar, apalagi kepada peserta didik kita. Kemudian disiplin berarti mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan tindakan mereka dan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu juga berarti mengacu pada tanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Apakah dia melakukan suatu hal-hal yang melanggar kesepakatan kelas maupun kesepakatan yang ada di sekolah ini, maka kita harus dapat menerapkan disiplin itu karena bagian daripada disiplin itu adalah melatih tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sekolah kita. Ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan dan usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia tercapai. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup manusia. Yang kedua, kasih sayang serta rasa. Yang keempat, yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Terus ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian dalam kehidupan ini manusia membutuhkan motivasi perilaku manusia. Artinya setiap manusia membutuhkan motivasi. Motivasi itu ada 2. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan. X berasal dari luar diri. Ya, apabila hukuman itu akan mendatangkan ketidaknyamanan. Hukuman itu berasal dari luar. Ya. Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya.
Begitu. Apa itu restitusi? Nah, ini yang perlu sangat kita perhatikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, restitusi juga dapat merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi yang menjadi teladan bagi mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dosen. Kemudian ada lima posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah siswa kita yang menangis, lari keliling lapangan sekolah 3 kali, itu penghukum. Nah, itu penghukum. Kita termasuk kategori penghukum dalam posisi kontrol ini. Kemudian sudah sering diperingatkan kamu, tapi masih saja kamu lakukan. Kamu membuat ibu kecewa. Ini membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah kita ikuti aturan sekolah kita yang sudah terjadi sudah Pak. Kedepannya kamu jangan ulangi lagi ya Pak. Ini termasuk posisi kontrol kemarin. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jika kamu tahu konsekuensinya, setelah ini kamu harus menghadap guru BK. Buat surat perjanjian agar kamu tidak lagi terlambat di sekolah dan tidak akan mengulangi. Ini posisi kontrol pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini manajer ini yang perlu sebenarnya kita terapkan. Apakah kamu tahu apa kesalahan? Sebelum kita memponis kesalahan siswa, kita harus tahu. Kita harus tanya kepada siswa kita. Tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira kamu sudah melakukan apa? Keyakinan kelas yang bagaimana yang sudah kamu lakukan? Bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini disebut dengan posisi kontrol dan semua kita pasti sudah pernah melakukan hal yang serupa. Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat adalah seperti yang telah kita dari awal kesepakatan, yaitu ada berapa keyakinan kelas kita tadi Pak? Ada 3. Yang pertama Pak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang ketiga ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, apalagi ini awal-awal ajaran baru, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus buat dulu kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembentuk keyakinan kelas. Nah, inilah segitiga restitusi dalam menyelesaikan segala perilaku, kesalahan, perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Ada 3 tahapannya. Pertama, komunikasi tindakan yang tepat, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian menstabilkan identitas ini perlu kami sampaikan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Orang tidak ada yang tidak pernah berbuat. Kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini adalah satu hal. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari kesalahan. Kamu berhak merasa. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan ketika siswa kita melakukan kesalahan. Kemudian juga validasi tindakan yang salah.
berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, dan kamu bisa melakukan hal yang buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Ini namanya tahap yang kedua. Dengan kami kepada tahap yang kedua melakukan apa yang kita lakukan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah contoh penerapan restitusi yang sudah Pak Amanda laksanakan, ya, untuk menyelesaikan permasalahan daripada siswa. Ini tidak berkepentingan yang kita beri. Kesimpulan, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana menjalani dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional. Ya. Ada tiga filosofi pendidikan terhadap dewasa. Ingarso sungguh iman dia mangun karso. Tukuri handaya. Coba Pak Munawati, apa itu maksudnya? Maksud dari tiga prinsip dasar yang dimiliki oleh Profesor Parani, Ingarso Sungguh itu merupakan seorang guru. Apabila dia itu berada di depan, dia sebagai contoh atau sebagai tauladan bagi murid. Kemudian imannya mengkarso itu maksudnya jika seorang guru itu berada di tengah-tengah murid atau membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran, itu yang dimaksud dengan imannya mengkarso sebagai pembimbing jika berada di tengah-tengah murid. Kemudian Tuturi Handayani sebagai yang ketiga sebagai motivasi apabila seorang guru itu berada di belakang murid. Jadi murid itu yang kita dahulukan, kemudian kita memberi motivasi. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, Bapak, saya ya silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya mengenai tentang kesepakatan kelas. Kenapa ada kesepakatan kelas Pak? Jadi kita tidak pernah sekolah. Apa bedanya dengan kesepakatan kelas Pak? Itu ya Pak. Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Siapa bisa menjawab? Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Artinya kita memulai sesuatu yang baik itu harus punya kesepakatan, harus punya tujuan, kan? Beda lagi dengan peraturan. Kalau peraturan itu mau nggak mau kita dan anak harus mengikuti. Kalau kesepakatan kelas kan dari keyakinan kita. Terima kasih. Baik, kita simpulkan bahwa kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat sebelum kita memulai suatu proses yang kita jalankan, yang berasal dari dalam diri kita masing-masing, agar tercapai tujuan yang ingin kita capai. Dan inilah pentingnya kesepakatan kelas ini kita bangun dan kita terapkan dalam kita memulai sesuatu pembelajaran. Ya, paham? Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Munawar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh kamu tadi menjadi sebuah kajian untuk kita. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan bisa kita terapkan di kita masing-masing. Kita berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Salatan billahi wa jannah wa nafat wa taqilana jannah hajat wa tutabbilana biha jannah syai'an wa tarfa'na biha jannah darajat wa tuballighuna biha ashabi ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم اهدنا بسكرة الموت والتي النار والعافية عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اعطنا من كل بلد وعافية من الآخرة وسلمنا وسلم على تقربنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا وتباركنا وتعالى وتعبدنا وتغفرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini, bagaimana pendapat Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas pemaparan Bapak tentang budaya positif Bapak ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan sama-sama di sekolah menjadi pelajaran untuk kita semua. Banyak pengalaman Bapak dalam menerapkan budaya positif ini. Kemudian ya semoga kita bisa terapkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Armando PDI untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan materi yang telah dipaparkan tadi dapat kita terapkan di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 20 Tabanan ini. Terima kasih, kita beri apresiasi kepada Bapak Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.